Oke, Ibu kalau untuk kamu kesini saat murid-murid, wali kelas terkait laporan dari beberapa teman. Gimana jelasan kamu untuk pertama kali diminta ke sini berani? Biasa aja sih Bu. Saya tahu ini pasti soal laporan anak-anak itu kan. Kamu udah dengar soal itu? Waktu kamu ada yang laporin kamu apa yang kamu rasain? Ya seberapa Bu lebay di mereka. Saya mah cuma bercanda. Oke, kamu benar bercanda. Ibu mau dengerin dari versi kamu. Boleh ceritain apa sebenarnya yang terjadi dari sudut pandang kamu sendiri? Itu Bu ada teman yang gak mau nurut pas saya minta sesuatu. Jadi saya minta supaya dia tuh ngerti. Terus ada yang suka gak dengerin saya, makanya saya ejek biar mereka tuh sadar. Jadi ada dua hal ya yang kamu lakukan, meminta dan juga mengejek. Dan keduanya muncul waktu kamu tuh nggak respon sesuai harapan kamu. Sebelum kamu bentak atau ejek, apa yang kamu rasain dari diri kamu sendiri? Bu, saya tuh kesel ya. Mereka tuh udah gak menghargain saya. Oke, kamu marah karena nggak dihargai. Dan waktu kamu marah itu muncul, kamu langsung bertindak. Nah, ini kan jadi sudah berapa lama sebenarnya? Maksudnya kebiasaan merespon dengan cara seperti itu. Kayaknya udah lama Bu. Dari SD juga gitu. Kalau begitu nanti saya ini yang rumah. Oke, dari SD. Jadi ini bukan suatu hal yang baru ya. Ini juga sudah menjadi cara kamu merespon cukup lama. Waktu kamu bilang nanti dia nggak rumah, nah kamu takut apa sebenarnya? Saya ini cuma takut diremehin aja sama yang berarti. Oke, kamu mau diremehkan. Dan kamu di sini juga dianggap tidak berarti itu tadi ya. Nah itu perasaan yang manusiawi juga. Tidak ada orang yang mau dipandang sebelah mata. Ini sangat menghargai kamu jujur saya. Nah, dari pertemuan itu, sepertinya ada keyakinan yang kamu pegang ya, bahwa satu-satunya cara supaya tidak diremehkan itu adalah dengan membuat orang lain takut. Apakah itu yang sebenarnya kamu yang selama ini? Ibu kayak gitu. Kalau saya balik ke Tolong nanti mereka malah manfaatin saya. Kalau saya balik, nanti dimanfaatkan. Itu keyakinan yang sangat kuat. Ibu mau tanya nih, kamu mengalami pengalaman yang pernahkah kamu mengalami pengalaman yang membuat kamu percaya sama hal itu? Misalkan atau masa kecil atau masa sekolah gitu. Waktu SD dulu ada yang suka saya sama saya ini diam. Jadi saya tuh belajar kalau ngebales mereka tuh makin berani sama saya. Jadi pengalaman itu ya, kamu benar-benar belajar. Kalau aku diem, aku balik itu, aku jadi sasaran nih. Dan cara untuk kamu bertahan pada saat itu benar-benar kamu bersikap keras. Kamu mengembangkan strategi itu ya untuk melindungi diri kamu itu masuk akal waktu itu ya, Bella ya.
benar-benar yang cukup penting. Jadi bilang hari ini maukah kamu dan ibu periksa bersama ya apakah sebenarnya keyakinan itu sepenuhnya benar dan apakah ada cara yang lebih efektif. Baru Oke, bagus. Jadi tujuan kita hari ini tuh ada tiga. Pertama, kita lihat lebih luas pola pikir, perasaan, dan perilaku yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita periksa apakah keyakinan harus ditakutin agar bermanfaat. Itu benar-benar akurat. Dan yang ketiga, kita bakal cara baru yang lebih sehat untuk mendapatkan rasa yang dari teman. Setuju? Oke, Bila. Ibu mau lihat satu kejadian ya, kejadian konkret di mana ceritakan satu situasi paling beres, misalnya kayak yang terjadi dulu ini, di mana kamu membentak dan mengejeknya. ini yang waktu saya minta Dino ambilin buku saya di loker, dia bilang nanti dulu sambil terus main HP. Saya langsung bentak dia di depan semua orang. Oke, situasinya jelas ya. Sekarang tepat di belakang. Nanti dulu sebelum HP itu, pikiran apa yang pertama muncul di kepala kamu? Bukan analisis ya, tapi pikiran spontan yang langsung muncul gitu. Saya langsung pikiran kayak dia nggak menghargai saya. Saya ngerjain ini. Dia nggak menghargai saya nggak dianggap penting. Dan waktu pikiran itu muncul, perasaan apa yang langsung ikut gitu? Saya tuh marah bu, kayak kamu panas gitu. Marah ya, dan langsung panas, dan langsung kamu bentak dulu. Jadi polanya sangat jelas ya, dan sangat cepat. Situasi, kemudian pikiran, kemudian juga perasaan kamu yang marah, kemudian ke perilaku yang jadi bentak. Oke, hampir tanpa jeda gitu sepertinya ya. Kamu pernah menyadari pola itu sebelumnya? Nggak pernah mikir kayak gitu bu. Nah,
beda Bu. Kalau takut mereka nurut tapi mungkin nggak suka sama saya. Kalau mama Lanjutin. Hormat ini gimana? kalau mama mereka mau dengar karena emang anggap saya itu berarti bukan karena takut. Itu jawaban yang sangat tajam ya. Jadi yang kamu dapatkan selama itu mungkin bukan rasa hormat, tapi kepatuhan berbasis kepatuhan. Itu dua hal yang sangat berbeda ya, sangat jelas. Nah, sekarang ibu minta kamu pikirin satu orang. Siapa figur yang paling dihormati di sekolah? Di sekolah itu ya, atau kamu gimana? Siapa? Ada dua olahraga. Ini semua siswa hormat sama dia. Apa yang membuat teman-teman hormat sama Pak Arif? Beliau orangnya tegas, tapi nggak pernah memperkenalkan siswa. Kalau ada yang salah, ditegurnya dengan cara yang wajar. Ada juga Oke, tegas, tidak memerlukan, adil. Nah, apakah Pak Arif pernah membentak, mengejek, atau bahkan membuat siswa merasa takut untuk mendapatkan rasa hormat itu? enggak sih Bu, beliau nggak gitu, tapi tetap dihormatin, bahkan paling dihormatin. Nah, menarik sekali. Pak Arif dihormati, bahkan paling dihormati, tanpa membuat orang takut. Sekarang, siapa satu teman sebaya kamu yang paling banyak disukai dan dihargai sama teman-teman di kelas? Reza, dia paling banyak teman, sering minta pendapat, orangnya asik. Oke, Reza disukai dan dihargai banyak orang. Apakah pernah ini Reza ini ya memakai ancaman atau membuat orang paling takut? Enggak Bu, dia malah yang paling santai dan sering bantu teman. Oke, jadi kita punya dua contoh nyata dari sekolah kita sendiri nih ya, Bila ya, Pak Arif dan juga Reza. Kedua ini saling dihormati, dihargai tanpa menggunakan rasa takut. Bagaimana kamu tadi dibandingkan dengan keyakinan lama kamu yaitu harus ditakut dan dihormati? Kayaknya keyakinan itu nggak sepenuhnya benar ya Bu. Ada orang yang mungkin menemukan pakai rasa takut. Oke, sekarang dari sisi yang sebaliknya ini ya, adakah bukti bahwa keyakinan lama kamu itu justru tidak berhasil atau bahkan merugikan kamu? Ada Bu, teman-teman, saya tuh sadar teman-teman tuh nggak benar deket sama saya. Saya tahu pakai aku dan sekarang ada orang kayak gini, jadi saya malah merasa Oke, jadi itu keyakinan lama kamu ya, selain tidak sepenuhnya akurat, juga membawa konsekuensi negatif ke dalam diri kamu. Tidak ada pendekatan nyata sama teman, dan sekarang berujung pada masalah sekarang ini. Kalau gitu, apa pikiran baru kamu yang lebih akurat dan bisa menggantikan keyakinan lama kamu itu? mungkin saya bisa dihormati karena cara saya bersikap, bukan karena motif orang. Bagus sekali. Coba kamu catat itu sekali lagi dengan lebih yakin. Saya bisa dihormatin karena sikap dan cara saya bersikap, bukan karena membuat orang lain takut. Itu kalimat yang sangat kuat. Nah, seberapa kuat kamu percaya sama kalimat itu sekarang dari skala 0 sampai 10? Karena insya Allah. Nah, itu sudah sangat baik.
berbanding dengan pikiran lama kamu tadi ya, dan juga pikiran baru. Nah, coba perhatikan tabel ini. Di kiri, ya sebelah kiri, pikiran lama. Saya harus ditakuti agar dihormati. Nah, sedangkan di kanan adalah saya bisa dihormati dengan sikap tegas atau menyakiti orang lain. Nah, waktu kamu lihat keduanya berbandingan ini ya, mana yang lebih sehat dan berguna untuk kamu ke depannya dari dua tabel ini? Yang baru ya Bu. Yang lama itu kayak bikin saya harus terus jaga-jaga dan juga ada teman yang mau beneran teman sama saya. Apa juga kalau Kalau bilang capek itu jujur saya, pikiran lama mungkin dulu terasa seperti pelindungan, tapi ternyata ada beban besar yang harus kamu tanggung tiap harinya. Selalu kamu terlihat keras, gak boleh lengah ya. Kemudian juga tidak ada ruang untuk diri kamu sendiri. dulu persis kayak gitu yang saya rasain. Dan dengan pikiran baru ini, saya bisa dihormati ya, tanpa agar saya dan dengan pikiran baru ini, saya bisa dihormati dengan bersikap tegas atau menyakiti orang lain ya. Apa yang berubah? Apakah mungkin kamu yang merasakan dan dapatkan jika kamu benar-benar menjalankan ini? Mungkin teman-teman lebih mau sama saya secara isu ya ya, bukan cuma karena takut dan saya juga kayak nggak perlu terus bersama segala. Nah, jadi hubungan yang nyata ya, dan kamu nggak perlu terus-terus memakai topeng kemas setiap hari nih. Nah, itu perubahan yang sangat berarti. Sekarang pikiran baru ini perlu diuji dalam kehidupan nyata, biar kamu benar-benar meyakini bahwa itu berhasil. Nah, kita akan lakukan itu melalui behavioral eksperimen. Boleh kita lanjutkan ke mana, Bila? Baru Oke, Bila. Behavioral eksperimen itu artinya kamu menguji sendiri apakah keyakinan baru kamu ini terbukti dalam kehidupan nyata, ya. Kamu jadi peneliti untuk diri kamu sendiri. Nah, pertanyaan eksperimennya adalah, kalau aku tidak membuat orang lain takut, apakah mereka benar-benar akan melakukan aku? jadi kayak kita bikin hipotesis gitu ya Bu. Tepat sekali, ya. Dan hasilnya nanti akan menjawab apakah keyakinan lama kamu itu benar-benar itu benar atau tidak berdasarkan pengalaman kamu sendiri. Nah, bukan asumsi ya. Jadi selama 1 minggu depan itu ibu minta kamu mencoba 4 hal. Pertama, tidak mengejek teman. Kedua, tidak membentak teman. Ketiga, menyampaikan keinginan dengan bahasa yang sopan. Keempat, mengalami bagaimana respon teman-teman kamu terhadap kamu. Kedengarannya nggak mudah ya Bu. Terutama kalau ada situasi yang biasanya tuh bikin saya langsung marah. Ya, ibu dengan kamu. Kamu tidak harus sempurna ya. Eksperimen ini bukan tentang mencoba menjadi sempurna dalam waktu 1 minggu. Kamu cukup mencoba. Bahkan kalau kamu gagal di satu situasi, itu tetap data yang berharga untuk kita pelajari bareng-bareng, ya. Yang penting kamu mau mencoba. Oke, bagus. Sekarang ibu mau lanjut latihan sebentar, karena bersikap tegas sama membentak itu ada caranya. Boleh kita coba role play singkat? Role play itu ibu akan pura-pura
kali ini sebelum menjawab tarik nafas dulu, ya, 2 kali dan pilih kata-kata yang menyampaikan maksud dengan jelas tanpa mengulang. Kita mulai. Ibu jadi Bino lagi ya. Bila nanti dulu ya. Dino, saya butuh bukunya sekarang karena bentar lagi dipakai. Bisa tolong ambilkan dulu. Nah, itu jauh lebih baik nih, Bila. Kamu menyampaikan kebutuhan kamu dengan jelas, seperti memberi alasan, kemudian tidak menyerang Bino sama sekali, ya. Nah, bagaimana rasanya mengucapkan itu? Aneh Bu, tapi kayak lebih ringan dan buat panas bukunya. Lebih ringan itu penting sekali ya. Artinya cara baru ini tidak harus berat dari cara lama, ya. Justru bisa lebih ringan. Coba sekali lagi. Kali ini duduk lebih tegak, ya. Kemudian tatap mata dan juga suara cukup lantang. Ibu mulai ya. Bila nanti dulu ya. Dino, saya butuh bukunya sekarang. Boleh tolong ambilkan? Nah, itu sangat baik ya, bagus sekali ya. Tegas, jelas, tidak menyerang. Ya, justru seperti itu kalau orang yang dihormati berbicara. Ingat, Pak Arli yang tadi kita bicarakan. Ya, oke ya. Sekarang untuk membantu kamu selama eksperimen itu ya, Ibu siapkan lembar pengamatan ya. Setiap hari kamu isi, bisa dilihat ya, ada tanggal dan situasi yang terjadi. Nah, kemudian perilaku yang kamu lakukan, kemudian respon teman kamu, ya, di sini respon teman kamu, kemudian juga apa yang kamu pelajari dari situasi itu. Ini saya isi setiap hari. Iya, jadi kalau ada situasi yang relevan ya, kamu isi. Ini bukan PR yang harus dipaksa atau isi ya. Nah, jadi ini adalah alat bantu agar kamu jadi lebih sadar tentang apa yang berubah setiap harinya. Ya, sekarang Ibu mau tanya, situasi apa yang kamu permisi yang paling nantang selama seminggu ini? Waktu ada teman yang dari saya atau itu yang paling bikin saya emosi. Oke. Ini saya isi setiap hari Bu. Iya, kalau ada situasi yang relevan, ini bukan PR ya, yang harus kamu isi setiap hari secara paksa. Nah, ini adalah alat bantu agar kamu lebih sadar tentang apa yang berubah setiap harinya. Oke, Ibu juga mau mengingatkan ya, waktu kamu berhasil menahan diri dan coba hal baru, mencoba cara baru nih ya, sekecil apapun itu adalah pencapaian yang nyata yang perlu kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Jangan cuma fokus sama waktu kamu gagal aja. Nah, berhasil menahan sekali itu jadi sangat berarti, gila. Dia bisa langsung hati. Oke, waktu kita sudah hampir habis nih, gila ya. Selesai untuk hari ini. Jadi sebelum kita tutup nih, Ibu mau merangkum dulu perjalanan kita hari ini ya. Dan Ibu ingin mendengarkan juga refleksi dari kamu. Iya Bu. Oke, hari ini kita sudah mengidentifikasi pola yang selama ini berjalan hampir otomatis di dalam diri kamu. Nah, jadi ketika ada situasi tertentu, itu memicu pikiran otomatis kamu, yaitu mereka tidak menghargai saya, ya. Saya dianggap tidak penting, loh. Yang langsung memicu rasa marah dalam diri kamu, perasaan kamu langsung marah ketika ada situasi seperti itu. Dan berujung apa? Berujung pada perilaku membentak atau mengejek. Nah, di balik semua itu ada keyakinan yang kuat ya, inti yang sangat kuat di dalam diri kamu, yaitu saya harus ditakuti ya, agar tidak diremehkan. Itu yang kita temukan bersama tadi ya. Ya Bu, dan tadi saya baru ngeh bahwa pola itu tuh beda dari awal. Dan kita juga sudah memeriksa keyakinan itu, menemukan bahwa itu semua tidak sepenuhnya akurat. Pak Arif dan juga Reza tadi menunjukkan bahwa rasa hormat itu bisa dibangun dari karakter dan juga sikap, betul? Ya, bukan dari rasa takut
orang lain. Dan kita juga sudah melatih cara menyampaikan itu melalui role play tadi. Nah, minggu ini kamu akan menguji pikiran baru itu melalui behavioral eksperimen dengan mengisi lembar pengamatan setiap harinya, ya. Itu saya ingat tugasnya. Ya, dari semua yang kita lakukan tadi dan juga kita bicarakan nih Bella ya, hari ini satu hal apa yang paling berkesan atau yang paling bisa kamu bawa pulang nih hari ini dari ruangan ini? Bahwa saya nggak harus bikin orang takut untuk dapat penghargaan dari teman. Jadi saya selama ini mungkin cuma dapat ketakutan aja, bukan rasa takut yang bukan rasa hormat yang sebenarnya. Dan cara melamar itu tuh bikin saya sendiri tuh capek, dan saya tuh gak punya teman. Saya gak punya teman yang benar-benar teman yang mau temenan gitu loh misalnya saya. Temennya nggak beneran temen ya. Itu riset yang sangat mendalam dan jujur loh Bella ya. Kamu melihat dua hal sekaligus, bahwa cara lama kamu tidak memberikan apa yang kamu benar-benar inginkan, dan bahwa apa ada pilihan lain yang lebih sehat, dan itu membutuhkan keberanian yang untuk diakui. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat hasil behavioral eksperimen kamu ini ya. Apa yang berhasil, apa yang kamu temukan, apa yang menantang, kemudian juga kita lanjutkan dari sini, dari sana nih ya. Apakah itu oke Bila? Ya betul, saya mau lanjut. Oke ya. Baik, Ibu sangat menghargai keberanian kamu hari ini. Kamu mau membuka diri, kamu memeriksa keyakinan yang sudah kamu pegang bertahun-tahun, dan mencoba sesuatu yang baru itu sangat tidak mudah, dan kamu melakukannya dengan sangat baik Bila ya. Jaga diri kamu termasuk dari dalam ya. Dan Ibu terima kasih banyak ya